Selamat malam saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang ke Malam KKR Net Wanita Wilayah 6 tahun 2021. Puji Tuhan karena saudara dan saudari tetap setia menyertai program ini walau di mana saja saudara dan saudari berada. Sebelum kita memulakan acara, saya suka terlebih dahulu untuk memperkenalkan petugas-petugas pada malam ini. Saya, Wan Mach Marazing sebagai pemimpin acara, Cik Ember Sondot sebagai pemimpin acara puji-pujian, dan Puan Elvina Thomas sebagai doa pembuka. Kami adalah anggota kerja di Tunggak Kelawat akan melayani saudara dan saudari pada malam ini. Mari kita mulaikan acara kita pada petang ini dengan menyanyikan beberapa lagu puji-pujian. Lagu pertama kita ambil dalam LPMI 138 yang bertajuk Puji pada Tuhan. Lagu seterusnya kita ambil dalam LPMI 181 yang bertajuk Jalan serta Yesus selalu sejahtera. Anywhere with Jesus, I can safely go.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami. Terima kasih karena pada malam ini kami akan bersedia mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih karena Engkau akan menyertai dia supaya apa saja yang dia akan sampaikan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pendengar supaya kami semua dapat mendengar firman-Mu ini diperbaharui di dalam iman kami lebih dekat kepada-Mu Bapa. Kami juga memohon Tuhan agar Engkau memberkati pertemuan kami pada malam ini, berkati juga semua yang di luar jangkauan manusia seperti elektrik, handphone, laptop, agar semua itu dapat membantu untuk menjayakan program kami pada malam ini. Terima kasih Bapak, Engkau sudah mengirimkan Roh Suci-Mu bekerja bersama dengan kami sepanjang kami mendengar firman-Mu nanti. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih di atas lagu dan layangan doa sebentar tadi. Untuk makluman saudara dan saudari, pembicara kita pada malam ini ialah Puan Elsie Madius dari cabang Sekolah Sahabat Dorindak Kelawat. Beliau adalah seorang guru dan bertugas di SMK Tombolion, Kota Belud. Saat ini saya menjemput saudara dan saudari untuk bersama-sama menyanyikan lagu tema kita, I Will Go, dan selepas lagu tersebut kita akan mendengar pelajaran yang akan disampaikan oleh Puan Elsie Madius. Selamat malam dan salam damai. Selamat bertemu kembali dalam program Kebaktian Kebangunan Rohani yang dianjurkan oleh Pelayanan Wanita Advent Wilayah 6. Syukur dan puji Tuhan sebab program ini dapat diteruskan selama 6 hari berturut-turut. Dan malam ini merupakan malam yang ke-7 dan pelajaran yang akan saya sampaikan pada malam ini merupakan dasar kepercayaan bagi jemaat gereja Seventh-day Adventist, yaitu karunia nubuat. Sebelum meneruskan pelajaran ini, saya suka untuk membaca satu pernyataan yang berkaitan dengan karunia nubuat. Pernyataan ini terdapat di dalam buku yang bertajuk
apa yang orang Kristian harus ketahui? Mari kita dengar pernyataan ini. Salah satu karunia Roh Kudus ialah roh bernubuat. Karunia ini menjadi satu tanda pengenal gereja yang sisa dan ditunjukkan dalam pelayanan Ellen G. White. Sebagai utusan Allah, tulisan-tulisan Ellen G. White ini merupakan sumber kebenaran yang berterusan dan berkuasa dalam memberikan penghiburan, bimbingan, nasihat, serta penambahbaikan kepada gereja. Tulisan-tulisan tersebut juga menjelaskan bahawa Alkitab merupakan standard oleh mana semua pengajaran dan pengalaman harus diuji. Mari kita dengar satu cerita tentang Raja Yosafat. Cerita ini terdapat di dalam 2 Tawarik pasal ke-20. Raja Yosafat ialah raja bagi kerajaan Yehuda. Dan Raja Yosafat ini adalah seorang raja yang baik dan dia juga adalah seorang yang takut akan Tuhan. Selama pemerintahan Raja Yosafat, kerajaan Yehuda ini berada di dalam keadaan yang aman dan damai. Pada satu hari, terdapat utusan yang datang kepada Raja Yosafat dan menyampaikan kabar yang tidak baik. Utusan itu mengatakan terdapat banyak askar yang sedang menuju ke Yehuda untuk menawan kerajaan Yehuda. Apabila mendengar kabar itu, Raja Yosafat menjadi sangat takut dan dia juga sangat bimbang. Apabila Raja Yosafat mendengar kabar itu, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia ingin meluahkan perasaan bimbang dan takut itu kepada Tuhan. Raja Yosafat menyeru kepada semua orang di Yehuda untuk berkumpul di rumah Tuhan di kota Yerusalem. Raja Yosafat juga mengisytiharkan supaya semua orang berpuasa dan berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan untuk melepaskan mereka daripada ancaman perang. Di tengah-tengah orang ramai yang berkumpul di rumah Tuhan itu, tiba-tiba seorang lelaki yang bernama Yahaziel berdiri dan berbicara tentang pesanan Tuhan kepada semua orang Yehuda dan juga Raja Yosafat. Apakah pesanan Tuhan yang disampaikan oleh Yahaziel itu? Mari kita lihat di dalam ayat ke-14 sehingga ayat 17 pasal 20 dalam cerita Raja Yosafat itu. Ayat 14. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru. Ayat 15. Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan kota Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut kerana laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di hujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu.
Dipendekkan cerita, kerajaan Yehuda telah selamat dari ancaman Bani Amon dan sekutunya kerana Tuhan telah campur tangan di dalam permohonan doa Raja Yosafat. Apakah hubungan cerita Raja Yosafat itu tadi dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu karunia nubuat? Mari kita pelajari. Yahaziel merupakan seorang juru bicara yang menyampaikan pesanan Tuhan kepada Raja Yosafat. Sebelum Yahaziel berbicara tentang pesanan Tuhan, Yahaziel dihinggap oleh Roh Tuhan. Oleh itu, Yahaziel dikatakan mempunyai karunia nubuat. Apakah maksud karunia nubuat? Karunia bermaksud anugerah ataupun pemberian yang diberikan secara percuma. Nubuat adalah mesej ataupun pesanan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia melalui para nabi dan rasul tentang perkara yang berlaku. Mari kita lihat karunia nubuat pada zaman Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, dosa telah menjadi penghalang komunikasi antara Tuhan dan manusia. Dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden telah menjadi penghalang untuk Tuhan berkomunikasi secara muka dengan muka. Lalu bagaimanakah Tuhan berkomunikasi dengan umat manusia setelah jatuh dalam dosa? Dalam Amos 3 ayat 7 mengatakan bahawa Allah berkomunikasi dengan umat manusia melalui para nabi. Para nabi yang berbicara tentang pesanan Tuhan ini adalah berbicara melalui dorongan Roh Kudus. Mari kita lihat apakah maksud perkataan nabi itu. Dalam Keluaran 7 ayat 1 dan 2 mengatakan bahawa nabi bermaksud juru bicara Allah kepada manusia. Para nabi mendapatkan firman dari Allah dan apa yang mereka harus sampaikan kepada manusia. Dalam 1 Samuel 9 ayat 9 mengatakan nabi itu adalah seorang pelihat. Pelihat adalah seorang yang menyatakan apa yang dinyatakan Tuhan tentang masa depan. Jadi, di dalam Perjanjian Lama, orang-orang yang berbicara atas nama Allah ini disebut sebagai pelihat ataupun juru bicara Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, karunia nubuat ditempatkan sebagai karunia yang utama dan karunia-karunia yang lain merupakan karunia pelayanan. Dalam Roma 12 ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Karunia nubuat dapat membantu para nabi dan rasul untuk menjalankan peranan mereka di bumi. Mari kita pelajari apakah antara fungsi para nabi dan juga rasul. Di dalam Efesus 2 ayat 19 dan 20 mengatakan bahawa jemaat dibentuk melalui penerimaan mereka terhadap Yesus Kristus sebagai batu penjuru utama. Jadi di sini dapat kita katakan bahawa
Fungsi Nabi adalah untuk membantu membangunkan jemaat. Fungsi Nabi yang kedua ialah mengupayakan jangkauan keluar misi jemaat. Dalam Kisah 16:6 hingga 10, di sana mengatakan Tuhan memilih orang yang akan Dia gunakan untuk menjalankan pekerjaan misinya. Dan melalui karunia nubuat, Tuhan memberi petunjuk ke mana mereka harus pergi mengabarkan Injil. Fungsi Nabi yang seterusnya kita boleh perolehi daripada ayat 1 Korintus 14 ayat 4 dan Efesus 4 ayat 12. Dalam ayat-ayat ini mengatakan bahawa fungsi Nabi adalah untuk meneguhkan jemaat dan menyiapkan jemaat untuk pekerjaan pelayanan. Fungsi Nabi yang seterusnya adalah mempersatukan dan melindungi jemaat. Dalam ayat Efesus 4 ayat 13 dan 14 mengatakan begini: sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, sehinggakan kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi ayat ini mengatakan bahawa Nabi dapat mempersatukan dan juga dapat melindungi jemaat daripada ajaran-ajaran yang sesat. Fungsi Nabi juga adalah untuk memberikan amaran tentang kesukaran yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah 11 dan juga Kisah 20, di mana Rasul dalam Perjanjian Baru memberi amaran tentang bala kelaparan dan juga memberi amaran tentang penangkapan Rasul Paulus. Jadi apabila jemaat mendapat amaran ini terlebih awal, jemaat dapat menyiapkan diri mereka daripada kesukaran yang akan datang. Fungsi Nabi yang terakhir adalah untuk menguatkan iman pada waktu berlakunya pertentangan. Ayat ini diperolehi dalam Kisah 15 ayat 32. Terdapat beberapa persoalan yang berkaitan dengan karunia nubuat. Antara soalan yang sering ditanyakan oleh orang-orang Kristian: adakah karunia nubuat ini masih lagi ada pada zaman akhir? Atau adakah karunia nubuat ini hanya ada pada zaman Alkitab sahaja? Apakah pendirian Gereja Seventh-day Adventist tentang karunia nubuatan pada akhir zaman? Mari kita pelajari lagi. Selepas era kerasulan, ramai orang Kristian yang yakin bahawa karunia nubuat ini sudah berhenti. Tetapi Alkitab menunjukkan terdapat keperluan istimewa jemaat mengenai bimbingan Tuhan semasa krisis akhir zaman. Tiada bukti yang dapat dinyatakan di dalam Alkitab bahawa Allah telah menarik karunia rohani yang diberikannya kepada jemaat sebelum mereka menyelesaikan tujuan mereka. Apakah tujuan jemaat itu? Dalam Efesus 4 ayat 13 mengatakan bahawa tujuan jemaat adalah
untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Jadi, sebelum jemaat mencapai tujuan ini, Tuhan tidak akan menarik karunia nubuat daripada jemaat. Bagaimana pula dengan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali? Masihkah terdapat karunia nubuat pada waktu itu? Dalam Matius 24 ayat 11 dan 24, Yesus telah memberi amaran kepada pengikut-pengikutnya bahawa akan ada nabi-nabi palsu akan muncul menjelang kedatangan yang kedua kali. Saudara dan saudari, kenapa Yesus mengatakan nabi palsu? Di sini, apabila mengatakan nabi palsu, maksudnya ada nabi yang benar. Jadi, Yesus memberi amaran, jangan terpedaya dengan nabi-nabi yang palsu. Bagaimana pula dengan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali? Masihkah terdapat karunia nubuat pada waktu itu? Karunia nubuat tetap ada sehinggalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti yang dinyatakan Nabi Noel dalam Yoel 28 ayat 28 dan 29 yang mengatakan tentang hari Tuhan. Mari kita baca nubuatan Nabi Yoel ini. Ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahawa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu lelaki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, saudara dan saudari semua, di sini dinyatakan bahawa karunia nubuat itu akan berterusan sehinggalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pencurahan roh Tuhan pada waktu itu adalah dengan lebih lagi daripada zaman Alkitab dahulu. Karunia nubuat ini akan menjadi hujan awal dan hujan akhir untuk mempersiapkan umat-umat Tuhan untuk penuaian. Seperti yang berlaku pada hari Pentakosta, hari itu merupakan kegenapan bagi nubuatan Yoel yang dianggap sebagai hujan awal. Gereja di akhir zaman yang dinyatakan di dalam Wahyu 12 mempunyai ciri-ciri yang salah satunya adalah memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Apakah roh nubuat itu? Roh nubuat merujuk kepada 3 perkara. Yang pertama, roh nubuat merujuk kepada Roh Kudus yang mengilhami Nabi dengan wahyu yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, roh nubuat merujuk kepada pelaksanaan karunia nubuat itu. Dan yang ketiga, roh nubuat merujuk kepada sarana nubuat itu sendiri. Sebentar tadi kita sudah mempelajari akan terdapat nabi palsu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana untuk kita mengetahui
mana satu nabi palsu, mana satu nabi yang benar. Alkitab menyarankan supaya kita membuat ujian bagi setiap karunia nubuat itu. Dengan demikian, barulah kita tahu mana satu perkabaran yang benar ataupun perkabaran yang palsu. Mari kita lihat apakah ujian untuk menentukan karunia nubuatan yang benar. Terdapat 4 perkara yang perlu diuji untuk menentukan karunia nubuat itu adalah palsu ataupun benar. Yang perkara adalah keselarasan dengan Alkitab. Adakah perkabaran yang disampaikan oleh Nabi itu bersetuju dengan Alkitab? Dalam Yesaya 8 ayat 20 mengatakan, perkataan Nabi yang menyampaikan perkabaran haruslah sesuai dengan firman Tuhan yang sudah ada. Perkara kedua yang perlu kita uji adalah kegenapan nubuatan. Adakah nubuatan itu sudah digenapi? Dalam Yeremia 28 ayat 9 mengatakan, nubuatan-nubuatan yang disampaikan haruslah digenapi. Perkara ketiga yang perlu diuji adalah pengakuan penjelmaan Kristus. Adakah penjelmaan Kristus diakui berasal daripada Tuhan? Mari kita membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Perkara terakhir yang perlu diuji adalah pengaruh pelayanan. Adakah Nabi itu menghasilkan buah yang baik ataupun buah yang tidak baik? Bagaimana kita tahu buah yang baik atau tidak baik? Dalam Matius 7 ayat 18 hingga 20 mengatakan, buah yang baik itu akan menghasilkan buah-buah roh. Dan seorang nabi, kehidupannya perlulah sesuai dengan firman Tuhan yang menghasilkan buah-buah roh. Saudara dan saudari yang dikasihi, di awal pelajaran tadi dinyatakan bahwa karunia nubuat ini banyak ditunjukkan di dalam pekerjaan pelayanan Ellen G. White. Siapakah Ellen G. White ini? Dan apakah hubungan Ellen G. White dengan karunia nubuat dalam gereja Seventh-day Adventist? Mari kita pelajari. Ellen G. White adalah salah seorang perintis yang membangunkan gereja Seventh-day Adventist. Gereja SDA percaya bahwa Ellen G. White ini adalah juru kabar Tuhan pada masa akhir zaman. Bagaimanakah gereja SDA boleh menentukan dia adalah seorang juru kabar yang dipilih Tuhan? Masih ingat dengan ujian karunia nubuat yang kita sudah belajar sebentar tadi? Ellen G. White telah lulus di dalam ujian karunia nubuat itu. 4 perkara telah diuji ke atas pelayanan Ellen G. White dan menjadikan Ellen G. White ini sebagai
seorang juru kabar ataupun seorang nabi yang benar menurut Gereja Seventh-day Adventist. Ellen G. White telah menjalankan pelayanannya selama lebih kurang 70 tahun, bermula pada tahun 1844, iaitu pada ketika beliau berusia 17 tahun, sehinggalah pada tahun 1915. Dan dalam tempoh tersebut, Ellen G. White dikatakan mendapat hayal sebanyak 2,000 hayal. Ellen G. White tidak pernah mengatakan dirinya sebagai nabi, tetapi dia tidak menolak apabila jemaat memanggil dia sebagai sebutan tersebut. Dia lebih suka memanggil dirinya sebagai juru kabar Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi, mari kita mendengar serba sedikit tentang latar belakang Ellen G. White. Ellen telah dilahirkan pada 26 November tahun 1827. Dia mempunyai seorang saudara kembar yang bernama Elizabeth. Ellen mempunyai 8 orang adik-beradik. Ellen tidak dapat menamatkan pendidikan sekolah rendah kerana dia terlibat dengan kecelakaan semasa berada di sekolah. Ibu bapa Ellen, iaitu Robert dan Eunice Harmon, adalah merupakan anggota gereja Methodist. Ellen telah bertaubat pada Mac 1840 dan dibaptiskan pada usianya 13 tahun. Pada tahun 1843, Ellen telah dikeluarkan daripada gereja. Ini disebabkan oleh pandangannya tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ellen berkahwin dengan James White pada tahun 1846 dan mereka dikurniakan dengan 4 orang anak laki-laki. Setelah berkahwin dengan James White, Ellen telah mulai memelihara hari Sabat. Suaminya, James White, telah meninggal dunia pada tahun 1881, manakala Ellen telah meninggal pada tahun 1915. Hayal pertama Ellen G. White telah ditulis di dalam buku yang berjudul Early Writings pada tahun 1844. Pada tahun 1849, Ellen telah mendapat petunjuk mengenai pekerjaan percetakan. Pada tahun 1863, Ellen telah mendapat hayal tentang pembaharuan kesihatan. Dalam bidang penulisan, Ellen G. White sangat diberkati dengan Roh Tuhan sehingga dapat menulis begitu banyak tulisan-tulisan yang memberikan inspirasi dan juga nasihat kepada segenap lapisan masyarakat. Karya tulisan yang besar berjumlah 55 judul. Dia juga telah menulis 2,000 artikel untuk majalah review dan 2,000 amaran untuk majalah Science, dan sebanyak 500 artikel untuk penerbitan lain-lain. Walaupun Ellen G. White telah banyak menulis tentang perkara-perkara yang besar, namun tulisan Ellen G. White tidak menggantikan kedudukan Alkitab. Alkitab tetap menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Tetapi
Oleh kerana manusia sudah lalai mengenal buku Alkitab itu, Allah menjangkau manusia melalui kesaksian-kesaksian yang sederhana dan secara langsung mencuba untuk menarik perhatian manusia supaya kembali kepada Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi, kita sudah sampai pada akhir pelajaran malam ini. Sebelum menutup pelajaran ini, saya suka untuk membuat kesimpulan daripada apa yang sudah kita belajar pada malam ini. Allah berbicara kepada manusia melalui perantaran nabi dan rasul kerana Allah tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan manusia akibat dosa yang telah dilakukan. Kesimpulan yang kedua, karunia nubuat tidak berhenti pada zaman rasul, tetapi karunia nubuat ini diteruskan lagi sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Tujuan karunia nubuat ini adalah untuk menolong umatnya mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar akan Tuhan. Kesimpulan ketiga yang kita boleh buat adalah setiap karunia Nabi haruslah diuji. Adakah sesuai dengan kebenaran firman yang sedia ada? Adakah nubuatannya digenapi? Dan adakah Nabi menerima Yesus dan pekerjaan misinya? Dan adakah Nabi ini menunjukkan buah-buah roh di dalam kehidupannya? Kesimpulan yang seterusnya, di zaman akhir ini, Gereja Masihi Advent hari yang ke-7 sebagai gereja yang sisa, Tuhan telah menggunakan seorang wanita yang sederhana, yang tidak berpendidikan dan memiliki kekurangan fizikal sebagai alatnya untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia yang hidup di akhir zaman dalam cara yang lebih sederhana. Dan kesimpulan yang terakhir, karunia nubuat, yaitu tulisan Ellen G. White, tidak pernah menggantikan kedudukan Alkitab itu sendiri. Tetapi tulisan-tulisan Ellen G. White telah dianggap sebagai terang yang kecil dan penuntun kepada terang yang lebih besar, yaitu Alkitab. Semoga Tuhan memberkati kita semua dengan pelajaran yang sudah kita dengar sebentar tadi. Amin. Amin terhadap pelajaran yang begitu mengangkat jiwa itu. Dan sebagai lagu sambutan, saya menjemput ahli choir PW di Tunga untuk menyampaikan sebuah lagu istimewa yang bertajuk Tadau Olumis Sumono. Dan selepas lagu tersebut, kita akan dipimpin doa oleh pembicara kita sebentar tadi.
kasih untuk masa yang saudara dan saudari luangkan bersama kami pada malam ini. Jangan lupa untuk terus bersama KKR Net Wanita Wilayah 6 pada besok malam. Selamat malam dan Tuhan memberkati.